Adem bos. Ketemu lagi Pak Editor. Iya, panas di luar. Panas ya? Terong panas ya bos ya? Panas banget, 34 derajat Celcius. Masa? Bodoh. Aduh, pengen beli Beli apa? beli AC. Wah. Cuman saya tuh bingung, mau yang standar, yang low watt, apa yang inverter. Skillnya bagus bos. Iya bagus sih. Tinggal duitnya bos. Iya, dari kemarin saya pengen beli kulkas, sekarang pengen beli AC. Banyak pengennya ya? Iya. Kalau udah terkenal Oh banyak iya, pengennya ya? iya dong. Gitu kan. Ya semoga saya terkenal ya, banyak duit. Sombong amat. Jadi biar beli AC itu set nyala semua gitu 6 biji bang, jangan satu, biar sejuk. Jadi gimana nih Pak Editor? Beli dulu apa review dulu? Mending review dulu aja. Biar pada tahu sobat elektronik. Iya benar-benar. Kayak gimana? Oke. Ini kita review aja ya. Kan tadi saya bilang tuh mau yang standar, yang low watt apa inverter. Nah, kali ini kita akan bahas perbedaan AC yang standar, low watt dan inverter. Bedanya apa? Tungguin. Nah, tadi kan saya bilang pengen tahu kan bedanya yang standar, yang low watt sama yang inverter. Oke, Pak Editor, deketan dong, biar lebih bersahabat kita. Oke. Nah, untuk AC, ya biasanya nyari mau yang standar, yang low watt apa inverter. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan dari customernya ya. Nah, sebelum masuk ke standar yang low watt dan inverter, untuk apa namanya yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran, udah tahu belum rumusnya, Pak Editor? Saya belum hafal bos. Ya, ketinggalan zaman. Saya taunya rumus yang lain. Bapak mah dispenser doang sih belajarnya. Mas kayak saya dong, belajar AC juga. Nah, jadi ukuran ruangan berpengaruh terhadap PK yang diinginkan. Rumusnya udah tahu belum? Apa ya? Ya, rumusnya pertama panjang kali lebar kali 500. Sebagai contoh, kalau itu buat kamar, diukur dulu ruangannya berapa kali berapa. Contoh misalkan ukuran kamarnya 3 kali 3. Nah, terus dikali 500, hasilnya berapa? Nah, saya hitungin pakai kalkulator. Lagi dipakai ngerekam. Gimana ngitungnya ya? Gimana ya ngitungnya ya? 3 kali 3, nggak apa-apa. 3 kali 3, 9. 9 kali 5 berapa? Berapa? 45. Gimana sih kalau bisa ngitung? 45. Jadi 4.500 BTU. Nah, sobat elektronik mesti tahu tuh. Jadi BTU itu adalah kapasitas PK. Jadi kalau misalkan setengah PK itu maksimal dia berapa BTU. Nah, maksimal kapasitas PK untuk setengah PK, untuk BTU maksimal setengah PK itu adalah 5.000 BTU. Nah, terus berikutnya kalau sudah masuk ke hitungan 7.000 itu masuknya ke 3/4 PK. Kalau di atas 9.000 itu masuknya ke 1 PK. Jadi ukur dulu ruangannya panjang kali lebar kali 500. Jadi begitu ya. Bagaimana tingginya? Ayo Pak Editor, saya tantangin. Tinggi apanya ya? Tinggi ruangan. Masuk nggak ke hitungan? Masuk lah. Nah, kalau tingginya 10 meter gimana? Ya nambah juga PK. Nah, pinter ya. Karena ini AC split, hitungan itu tidak berlaku karena itu untuk ruangan khusus yang di rumah. Berapa sih tinggi untuk rumah? Maksimal 3 meter. Ya, bener gak? Nah, jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan untuk yang tinggi begitu, beda lagi, bukan pakai ini. Tapi pakai AC yang khusus untuk industri. Begitu bedanya. Ih, pinter kan sekarang? Oh, pinter ya? Nah, oke, sekarang kita bahas tentang AC standar. Nah, kali ini kita sudah berada di booth SAP. Kenapa sih di SAP? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ini tinggalan zaman.
SAP itu lengkap. Pertama, dia punya standar. Dia punya standar yang ada ionnya, plasma cluster. Terus ada low watt yang nggak ada plasma cluster. Lalu ada low watt yang plasma cluster. Ada inverter plus plasma cluster dan tidak. Oke, jadi di SAP ini lengkap semuanya dan sudah ada contoh-contohnya. Mari. Di sebelah kanan atas, nah ini nih. Jadi ada dua tipe standar. Ada VAY, ada SAY. Bedanya apa sih? Untuk VAY ini produksi China. Ini aset standarnya SAP ya. Dan untuk SAY ini produksi Thailand. Jadi dari bentuk pun sudah beda. Untuk yang ini biasanya dia jauh lebih murah. Harganya biasanya kena di 2,8 sampai 3 juta yang ini. Bagaimana untuk yang standar untuk listriknya? Nah, untuk listrik deketan Pak Editor. Untuk listrik yang ini ya, tarikan awalnya 390 watt. Untuk yang bawah standar Thailand sama. Nah, ketika itu running, ruangan sudah tertutup dan sudah mencapai suhu yang diinginkan, di sini akan muncul nanti misalkan 20 derajat. Dia akan turun sebanyak 25%. Jadi 390 dikurangi 25%. Nah, saya kasih lagi nih Pak Editor. Berapa? Berapa? Ya. Berapa? Saya nggak fokus soalnya nih. Saya mikir dulu. 300 watt. Nah, untuk standar dari AC setengah PK, standby-nya itu antara 250 hingga 300 watt. Ya, jadi tergantung dari si ruangan tersebut bisa cepat dingin atau enggak gitu ya. Kadang kalau ada orang masuk, misalnya udah tertutup nih, suhu udah sesuai, dibuka pintu, keluar lagi, ada orang masuk, keluar lagi. Nah, itu ngaruh juga. Jadi akan narik lagi ke suhu yang belum stabil. Karena kalau udah buka pintu datang orang, otomatis orang tersebut akan membawa suhu badannya dari luar. Biasanya kalau dari luar itu akan pengaruh ke AC. Bener gak sih? Bener kan? Betul. Iya dong, benar. Oke. Ya, itu yang standar. Tanya mulu. Ya. Biasa dong, kita kan pura-pura nggak pintar, jadi biar kelihatan gimana gitu ya. Lanjut ya. Nah, untuk setelah standar itu ke low watt. Bedanya apa low watt dan standar? Oke. Pertama, bedanya adalah di tarikan awal. Tarikan awal low watt itu biasanya antara 300 sampai 320 watt. Jadi kalau tadi yang standar 390, untuk yang low watt itu 320. Nah, bagaimana untuk turunnya? Untuk low watt bisa turun hingga 30%. Jadi pemakaian wattnya antara 250 tidak sampai ke 300. Jadi beda-beda dikit lah, antara 50 sampai 70 watt, paling besar selisihnya 100 watt ya. Jadi itu hitung-hitungan listriknya nanti tanyain aja ke PLN ya. Kalau saya nggak tahu gimana ya. Oke, lanjut. Setelah itu low watt larinya ke inverter. Oke, inverter itu dari tarikan awalnya ngambil dari yang low watt. Nah, bedanya apa? Ketika si inverter sudah mencapai suhu yang dicapai, maka dia akan turun hingga 65%. Oke, 320 dikurangi 65%, berapa? Sekitar 200-an lah. Gue ngaco, nggak ada. Orang 50% 150 watt ini masih ngaco nih. Ngaco banget. Ngawur ini nih. Pak Dokter gimana sih gitu? Biar rame aja saya mah. Oh iya bener. Nah ini contohnya begini. Nah seperti ini deketan Pak Dokter nih biar sobat elektronik baca juga. Ini masker kegedean kali ya. Nah, oke, ini inverter dari SAP Gtech, saving hingga 65%. Nah, maksudnya apa? Ini tuh jika suhu di ruangan sudah mencapai yang diinginkan sesuai dengan remote. Mana remote tadi? Nah, misalkan di sini dipasang suhu 20. Nah, sini biasanya suka ada tuh 20. Dia udah mencapai nih, baru dia akan turun hingga 65%. Ya, jadi sudah tidak ada dorongan lagi kerjanya. Lalu kelebihannya untuk kayak inverter ini sudah ada lock on sensor ya. Jadi kalau misalkan
tadi saya bilang ada orang masuk, dia akan mensensor nih. Jadi si hembusan anginnya akan akurat ke orang yang datang. Nah, jadi kalau misalkan lagi datang nih, si orangnya yang datang baru datang situ. Jadi ke situ tuh dia arahnya ke orangnya. Jadi untuk menstabilkan suhu. Ya, jadi begitu ya. Lalu apa sih plasma cluster? Nah, untuk yang di SAP mengeluarkan plasma cluster adalah untuk set mana ini? Bacaannya mana ya? Oke. Pak editor mana? Ini dia. Plasma cluster ion. Fungsinya untuk bau hewan peliharaan. Oke, bau rokok, jamur, dan terutama ini nih, virus dan bakteri akan disaring 90,9% sehingga udara yang dihasilkan mempunyai ion positif. Itu tuh kelebihannya SAP. Nah, pilih mana? SAP AC yang ada plasma cluster atau plasma clusternya aja. Nah, pilih mana, Pak editor? Gimana ya? Ya, dua-duanya. kalau orang kaya pilih dua-duanya lah, double. Bener gak? Iya, jadi kalau misalkan sobat elektronik nggak butuh ion plasma cluster tuh yang bukan AC tapi yang ini sudah cukup, karena kalau beli air purifier-nya aja harganya paling murah itu 2 jutaan. 2 jutaan ya, Pak editor? 2 jutaan, yang paling mahal tuh ada sampai 5 juta. Nah, ini kalau untuk beli yang ada plasma cluster dari mulai yang standar itu harganya sekitar nggak nyampe 4 juta lah, 3,8 tergantung promonya. Jadi menarik ya, untuk AC SAP ini sudah mengeluarkan plasma cluster tanpa perlu air purifier karena ini udah ada ya, jadi sudah mengeluarkan ion. Oke, itu aja sih paling ya. Biasanya kalau customer nanya apa nih, Pak editor? Biar saya jawab. Harga. Iya, harga. Oke, harga. Selisih harga untuk yang standar kilowatt itu antara 400 sampai 500 untuk 1 PK ya. Nah, untuk selisih dari standar ke inverter biasa selisihnya sampai 1 juta. Jadi cukup tinggi, tapi menurut saya itu cukup masuk akal karena untuk inverter ke depannya pemakaian listriknya akan jauh lebih hemat karena dia bisa standby sampai atau bisa hemat hingga 65%. Nah, hitungannya saya nggak tahu tuh kelistrikannya. Paling tanya PLN nanti. Ditagihan ya biasanya. Nanya apa lagi, customer? Biasanya nanya ini, Bos. Pemasangan, Bos. Pemasangan. Yang masang ya teknisinya, saya mah nggak tahu. Oh iya. Berapa nih kadang-kadang? nih yang masang nih. Orangnya bule. Iya begitu. Ya. Oke. Satu lagi. Kalau beli AC saya sarankan lebih baik, tapi tergantung sih ya. Kalau saya sarankan beli di modern market. Kenapa? Karena pertama dari segi pipa. Oke, di tradisional market misalkan di jalan ya. Di Ngkongko ya. Ya di Koko gitu, misalkan di Inci gitu biasanya. Biasanya mereka berbeda tipe dengan kita. Kalau kita itu biasanya VAY. Nah, kalau di mereka ada lagi tuh merek lain karena beda negara pembuat biasanya. Oke. Dan mereka pun tidak memberikan pipa dalam bentuk original pack. Biasanya dia gulungan gitu ya, Pak? Kiloan. Ya, bukan. Itu mah di Madura dia belinya. Jadi berbentuk gulungan. Nah, kalau yang di modern market mau di apapun store-nya, pipanya seperti ini. Nah, ini jauh lebih original, lebih standar karena standar bawaannya itu 5 meter. Biasanya yang di tradisional itu 3 meter. Tapi ada yang 5 meter tapi nggak bawaan seperti ini. Nah, oke. Lalu biasanya outdoornya sini, Pak editor. Nah, bedanya outdoor yang ada plasma cluster sama ini atau yang inverter gitu. Bukan cuman ada tulisannya, bukan. Kalau untuk outdoor itu biasanya yang inverter tuh tidak berisik. Walaupun ini yang standar juga saya pakai yang ini nggak berisik juga, tapi ini getarannya lebih halus lah karena dia pakai sistem Pak? Rotasi ya, kayak semacam roda sepeda lah, ada giginya bertahap gitu kalau inverter. Jadi pergerakan rodanya tidak terlalu berat seperti itu. Bagaimana untuk ketahanan suhu?
Untuk apa di luar outdoor udah pasti jelas tahan karena dia untuk outdoor. Bahan-bahannya juga sudah anti karat. Ya. Kecuali kalau udah 70 tahun tuh baru ya. Itu masih berkarat itu mah. Harga-harganya Pak Editor terakhir. Nih, AC inverter dengan plasma cluster ya yang setengah PK 6 juta. Selisihnya cukup tinggi dengan yang standar. Standar kan tadi 3 jutaan ya. Selisih 3 juta. Oke, pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan ini pastinya ini ya. Oke ya. Nah, setengah PK segini, ini harga tidak berlaku untuk hari ini aja ya. Bisa berubah-berubah. Karena video ini siapa tahu tayangin 2 tahun lagi bisa naik lagi ya. Benar nggak, Pak Editor? Iya. Nah, ini untuk plasma cluster. Sama ya. Bedanya untuk ini tipe baru, ini tipe lama. Nah, lalu untuk tipe low watt plasma cluster yang setengah PK 4,9, 3/45, 1 PK 5,2. Nah, ini untuk yang standar plasma cluster. Tadi saya bilang harganya 4,2. Nah, ini bedanya yang standar Thailand dan standar Cina. Standar China itu harga 3 jutaan. Yang standar Thailand harganya lebih tinggi ya. Karena dari QC menurut saya berbeda. Tapi secara itu sih sama sih teknologi. Nggak ada yang beda. Oke. Itu aja sih paling ya, Pak Editor. Itunya apa? Hah? Freonnya pakainya apa? Wih, makanya pertanyaan yang bagus ini. Freon SAP menggunakan R32. Kenapa R32? Mau tahu nggak? Kan saya nanya nggak tahu. Kemarin saya dikasih tahu, cuman lupa. Pak, R32 sama R410 bedanya apa? Oke. Udah merusak ozon. R32 itu tidak merusak ozon. Kalau yang dulu itu pakai R22. Jadi R22 itu masih ada yang pakai. Hanya nanti di tahun 2030 ya kalau nggak salah. Itu sudah tidak boleh lagi dipakai karena dia sudah tidak ramah lingkungan. Semuanya sekarang sudah pakai R32 walaupun ada beberapa brand yang pakai R410. Jadi begitu. Nah, untuk kulkas beda lagi. Ada R610, ada R3, ada itu nggak mobil ya, Pak? R3 mau mobil ya. Jadi gitu ya. Untuk Freon SAP menggunakan R32 karena lebih ramah lingkungan lalu tidak mudah terbakar. Intinya itu. Sip, itu ya paling. Kalau ada yang mau ditanyakan, berdiri lagi Pak, keram euy. Aduh, paling itu. Rambut saya biasa nyengsol mulu. Oke, paling itu sedikit banyaknya. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Jangan lupa nanti kalau ada yang mau tanyakan silahkan di komentar. Nanti kita bantu jawab sesuai dengan apa yang kita tahu. Oke, habis ini kita akan review tuh. Masih banyak review nih bahan. Ya. Bahan, makanya tungguin, pantengin terus channel kita. Penasaran kan? Ya, oke, terima kasih. Akhir kata Kayo ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.